Dengan SHM, tadi kita sudah saya sampaikan, sebenarnya kalau SHM HGB itu merupakan sertifikat yang menyatakan bukti kepemilikan atas tanah ya Pak. Jadi lahan yang Bapak gunakan. Kalau SBKBG yang tadi kita sampaikan dari kementerian, dari pusat, itu merupakan bukti kepemilikan atas bangunan gedung. Jadi mungkin saja Bapak Ibu membangun bangunan gedung itu di atas tanahnya yang lain itu atas sewa mungkin. Tetapi membangun dengan biaya sendiri tentunya, dengan adanya kalau biaya sebagainya, bangunan tersebut yang membangun Bapak Ibu itu bisa digunakan sebagai buktinya dapat diajukan dalam bentuk tadi SBKBG. Jadi nantinya untuk bangunan gedung itu tanah itu ada bisa dua, punya SHM atau SHGB begitu, itu bukti atas tanah. Sementara kalau ada bangunannya nanti dibuktikan dengan SBKBG tadi. Walaupun memang demikian aturan SBKBG ini sudah ada, namun memang implementasi saat ini baru, mungkin belum efektif dilakukan. Terkait SBKBG sendiri sebetulnya Dinas Teknis juga, Dinas PUPR. Namun demikian perlu ada waktu tersendiri dulu mungkin untuk Dinas PUPR dalam menyiapkan instrumen SBKBG ini. Tetapi intinya tentunya SBKBG ini merupakan satu instrumen SHM seperti SHM tadi yang berlaku secara nasional. Kalau pengajuan KRK sebetulnya itu diajukan langsung ke Dinas PUPR ya, Dinas Teknis. Jadi di sana nanti akan beberapa hal terkait dengan rencana bangunan yang akan dibangun dan lain-lain. Kemudian nanti akan berdasarkan itu. Namun demikian sebetulnya sekarang bisa juga persoalan PBG ini, KRK ini, kalau Bapak Ibu sudah punya SKKPR begitu, itu juga bisa dijadikan sebagai pengganti dari KRK sebetulnya gitu. Jadi tergantung dari kondisi bangunan gedung yang sudah perjalanan sebelumnya Bapak Ibu sudah tempuh. Kalau IMB sudah terbit Bapak Ibu, sebetulnya IMB itu sudah melekat terhadap bangunan gedungnya, jadi tidak perlu lagi ada konversi ke PBG, kecuali IMB tersebut diterbitkan dari mulai Agustus sampai November kemarin begitu ya. Karena proses itu harus ada konversi IMB ke PBG. Tapi kalau terbitnya sebelum itu, maka selama tidak ada perubahan bangunan, apakah perubahan fungsi maupun perubahan secara fisik, maka IMB tersebut perlu dikonversi ke PBG. Demikian juga dengan SLF. Kalau SLF sebelumnya sudah diterbitkan, tentunya tidak melalui SIMBG. Kalau sebelumnya itu juga masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan juga begitu. Namun demikian sedikit saya ingatkan bahwa PBG SLF untuk bangunan gedung kepentingan umum itu masa berlakunya 5 tahun. Tentu apabila sudah mendekati 5 tahun atau sudah 5 tahun perlu ada perpanjangan dari SLF itu sendiri yang perlu dilakukan perpanjangannya begitu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari DLH Karawang, selama dokumen UKL itu masih tidak ada perubahan, itu masih dibersamakan Pak. Jadi kemarin itu memang sempat ada informasi harus dirubah semua, tapi kita tanyakan lagi, ternyata masih dibersamakan. Jadi tidak perlu untuk dirubah menjadi dokumen LKR rinci. Kan seperti tadi yang TPS B3 juga sama, masih punya izin TPS B3 yang masih berlaku, yang tidak ada perubahan isinya, gitu. Jadi maksudnya luasannya masih sama, lokasinya masih sama, kemudian isinya juga masih sama. Nah itu juga masih berlaku, Pak. Itu aja. Terima kasih. Sekarang perlu diketahui kegiatan itu perizinan usahanya itu
dikategorikan apakah Bapak ini PMA atau PMDN. Nah, kalau PMA itu memang untuk prakteknya itu ke pusat Pak, emisi KLHK gitu. Tapi mungkin bisa dilakukan konsultasi lagi Pak ke KLHK, apakah bisa seperti itu, memang benar ketentuannya di sana. Dan yang kedua dikonsultasikan juga untuk mengetahui Bapak apakah wajib menyusun praktek emisi atau tidak, kan harus melakukan penapisan dulu Pak. Iya, betul. Ya, ditapis dulu apakah kegiatan Bapak menghasilkan emisi tinggi. Di situ ada kategori-kategori industrinya Pak, mengacu ke WWPMU ya, kelas 1. Di situ kan biasanya masuk kategori emisi tinggi itu kayak industri pertambangan, pulp and paper. Di situ ada Pak. Bila memang kegiatan Bapak mengacu ke masuk ya kategorinya dalam industri yang ada di sana, Bapak silakan mengajukan pertek emisinya.